Sedang jam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita dengarkan tausiah ba'da zuhur yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Dr. Fahmi Sofyan LCMA. Kepada Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin sidang jamaah zuhur yang dirahmati Allah, kita akan mengkaji hadis ke-7 ya, dari Arba'in An-Nawawiyah. Jadi walaupun namanya hadis Arba'in, hadis 40, tapi jumlahnya 43. Di hadis ke-7 itu hadis dari Abi Ruqayyah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinun nasihah." Kita karena terbatas ya, jadi keterbatasan dalam bahasa Indonesia itu din itu ya. Jadi kita karena keterbatasan bahasa Indonesia itu diterjemahkan din itu sebagai agama ya, padahal keliru. Mana contohnya? Kita selalu mengatakan ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tidakkah engkau melihat orang mendustai agama ya. Padahal di dalam kajian hadis din itu maknanya dua. Bahkan di dalam kajian tafsir din itu maknanya lebih daripada dua. Kita melalui pendekatan hadis, din itu yang pertama, din itu maknanya bimakna amalun, amal. Ini yang pertama. Yang kedua, din itu maknanya jaza. Jaza itu hari balasan. Mana contohnya? Maliki yaumiddin, atau kita baca Maliki yaumiddin. Dia ada dua qiraat. Maliki yaumiddin yang menguasai hari kebangkitan, bukan hari agama. Kita karena terbatas ini, bahasa din itu cuma agama saja. Contoh lain lagi, Pak. Wal fitnatu asyaddu minal qatli. Karena keterbatasan bahasa Indonesia, maka fitnah itu dianggap sebagai fitnah ngomongin orang lain. Padahal orang Arab tidak pernah mengenal fitnah itu ngomongin orang lain. Ngomongin orang lain itu ghibah namanya. Fitnah itu di dalam Al-Quran kata Ibnu Abbas maknanya dua. Kalau bukan kafir, yang kedua ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anakmu, hartamu adalah ujian bagimu. Bisa memasukkan engkau ke dalam surga, ada kalanya memasukkan engkau ke dalam neraka. Jadi kita salah memahami makna fitnah. Tidak ada satu tafsir pun yang mengatakan fitnah itu maknanya ngomongin orang lain, tidak ada. Tapi kafir maknanya atau ujian. Ad-din begitu juga. Di dalam Syarah Al-Kabir, jadi dinamakan Syarah Kabir kenapa? Karena ada 6 ulama hadis. Bahkan di situ ditambah lagi menjadi 4, Pak. Sehingga 10 ulama hadis yang mensyarah hadis Arba'in Nawawiyah ini, Pak. Yang dimaksudkan din di sini adalah din yang pertama, amalun. Ad-dinun nasihah. Amal ibadah manusia itu nasihah. Nasihah itu apa? Kita karena terbatas juga penerjemahan, nasihah yang kita tahu cuma nasihat. Ya, Pak, nasihat. Padahal bukan itu, Pak. Nasihat di sini 10 ulama hadis tadi, mereka bersepakat kalau an-nasihah itu 3 maknanya. Yang pertama, al-ikhlasu al-ibadah lillahi ta'ala. Jadi makna ad-dinun nasihah, semua amal ibadah kita
kalau ingin diberikan reward oleh Allah, ingin diberikan pahala oleh Allah, maka harus ikhlas dalam beribadah. Itu makna adinun nasihah. Satu. Yang kedua, kullu mamba'il khairi yusamma bin nasihah. Semua segala sesuatu kebaikan itu nasihat namanya. Maknanya apa? Ad-dinun nasihah, segala perbuatan kamu orientasinya harus kebaikan. Kalau kamu berbuat kejahatan, maka akan diberikan punishment oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang dimaksudkan dengan an-nasihah al-huquq al-huquq wal wajibat. Hak Allah Subhanahu wa taala dan kewajiban manusia. Ad-dinun nasihah, amal ibadah manusia adalah kewajiban yang harus dilakukan. Kenapa? Karena itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sahabat bertanya ke Rasulullah, "Qulna ya Rasulullah, ad-dinun nasihah, kita ikhlas, kenapa ikhlas ibadah? Untuk siapa? Kita untuk apa berbuat baik? Kita untuk apa melakukan kebaikan ya Rasulullah?" Kita kalau menerjemahkan secara kan lain, Pak. Agama adalah nasihat. Untuk siapa nasihat? Untuk Allah katanya, untuk Rasul, untuk kitab dan lain sebagainya. Tapi bukan itu dalam syarahnya. Semua amal ibadah kita harus ikhlas karena Allah. Semua amal ibadah kita harus berorientasinya kebaikan-kebaikan. Semua amal ibadah kita adalah kewajiban yang harus kita lakukan dan hak Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat bertanya, "Qulna ya Rasulullah, liman ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, untuk siapa ya Rasulullah? Pokon kamu semayang harus ikhlas. Kenapa kami harus mencari kebaikan-kebaikan? Kenapa kami wajib puasa, sebentar lagi puasa Ramadan? Dijawab oleh Rasulullah, lillah. Maka maksud lillah adalah lam itu lam litamlik. Semua itu karena Allah. Kenapa karena Allah? Kita sudah bersaksi, Pak. Dan jangan jadi orang munafik. Kita bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Kita bersaksi, Pak. Karena kita sudah bersaksi, maka ad-dinun nasihah. Apapun yang kita lakukan harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Arabi di dalam tafsir beliau melihat dari perspektif tasawuf, ya. Apa kata beliau? Ibadah itu harus ada 3 komponen baru diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya apa? Salah satunya mujaradah. Mujaradah itu apa? Ibadah yang kita lakukan karena Allah. Yang menyotajak masjid karena urung lain, hanam demi pahala, ya. Getanyo tajak gotoroyong karena urung lain, lakai pahala bapak kecil. Kita tajak gotoroyong gara-gara apa kecil, Pak. Kita pergi tempat orang meninggal dunia gara-gara bek hana meoh tagai, jangan pernah minta pahala sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya harus ada konsep mujaradah. Mujaradah artinya apa? Tidak ada lain di hati kita karena Allah. Menyedanya pekan ronda semayang karena Allah, pekan ibadah karena Allah, pekan pegaknya berarti bukan begini. Pekan semayang, sebentar lagi pemilu, memang. Kenapa kamu buat ini? Tiada pemilu hana soturilun tu. Menyohana lun semayang hana soturilun, hana pilih lun, memang. Itu pahala minta sama pemilih itu, minta sama mereka. Jangan pernah minta pada Allah Subhanahu wa taala. Sudah, berarti kita ini ad-dinun nasihah itu karena Allah. Kita beribadah karena Allah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita berbuat kebaikan juga karena Allah, bukan karena sipulan-sipulan dan lain sebagainya. Kita berbuat kebaikan karena apa? Itu adalah kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Jalalain di dalam tafsir beliau, apa kata beliau? Kalau ingin hidupnya bahagia dunia akhirat, dan hidup itu tidak pernah terputus, bahagia selama-lamanya dunia akhirat, lakukan 2 hal saja. Kalau harta, kata beliau, harta itu bisa hilang, Pak. Ingqata'a, putus. Jabatan bisa putus. Sehebat apapun kita, Pak. Ulun ayu tak ke 2 periode, ke 2 periode, abang kah nale, hana soturile kita nyoba. Ulun kaya tak hebat tak lun. Ketika meninggal dunia semua kita tinggalkan. Ini namanya apa? Amalun yang qati. Tetapi Allah mengatakan ada amal yang tidak terputus. Fal baqiyatus salihat, beramal salehlah kamu. Ya, ini, Pak. Landasan inilah yang diambil oleh Imam Jalalain. Beliau mengatakan kalau ingin hidup bahagia dunia akhirat, jalankanlah 2 misi, 2 visi ya. Apa visi misi, Pak? Ya. 2 saja. Al-amru wan nahyu. Jalankan perintah Allah dan tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Sehingga Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, wal aqibatu lil muttaqin. Orang yang paling bahagia dunia akhirat bahagia. Hana putuh-putuh, Pak. Hana rugo ada semayang jamaah benar, Pak.
Hana rugo dah sembahyang sunat katanya. Hana rugo tak duduk dan berzikir katanya. Hana rugo maknya. Kenapa itu terus diperhitungkan oleh Allah sampai akhirat nanti, Pak? Akhirat yang dimaksud dalam tafsir Al-Qurtubi apa makna akhirat, Pak? Katanya baik terbayang akhirat itu di padang mahsyar saja. Ya, nih, Pak. Maka Imam Al-Qurtubi mengatakan, yang dikatakan akhirat itu berpisahnya roh dengan tubuh itu sudah masuk akhirat, Pak. Kita ketika musakratul maut itu kaki satu sudah akhirat. Kemudian ketika kita di alam barzah itu sudah akhirat. Ketika dibangkitkan di padang mahsyar itu akhirat. Ketika kita dihisab oleh Allah itu akhirat. Ketika dimasukkan ke dalam surga atau neraka itu juga akhiratnya. Makanya kalau ingin bahagia ketika sakaratul maut, berbuat amal salehlah kamu karena aku, kata Allah. Inilah yang dimaksudkan dengan ad-dinun nasihat lillah. Satu. Yang kedua, wali kitabihi. Kenapa kita berbuat baik? Kenapa kita ikhlas karena Allah beribadah? Kenapa kita wajib melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala? Wali kitabihi, karena Al-Qur'an menyuruh kita untuk itu, Pak. Jadi makanya baik ragu-ragu ke Al-Qur'an, Pak. Jadi artinya sebagai panduan hidup, jangan mengatakan Al-Qur'an panduan hidup, baca dan tepudan, Pak. Panduan hidup, Pak. Praktekkan Al-Qur'an kamu mang, Pak. Masang mumang ida baca, Pak. Bukan sang ija-aja huruf, Pak. Engkau huruf baca Qur'an, Pak. Ban kebuka Qur'an kamu mang, Pak. Tapi ketika baca WA nama mang le, Pak. Baca WA 2 jam baca apa? 2 jam baca apa? Al-Quran 3 minit kamu mangai, Pak. Waktu tadi yang dengku pakah nak baca le, lagi ijak-ijak huruf, Pak. Nya WA ne ijak-ijak huruf, Pak. Pak. Bagaimana mau jadikan panduan hidup Al-Quran itu kalau kita tidak tahu isi Al-Quran, Pak? Makanya Al-Quran dikatakan ilmul yaqin. Hanya perilaku dia, Pak. Informasi dalam Al-Quran. Masa lalu, masa sekarang, masa akan datang, Pak. Makanya pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika tidak didatangi oleh Jibril, dalam tafsir Sawi dikatakan 3 hari, Pak. Dalam tafsir Sawi juga dikatakan 15 ayam, 15 hari tidak datang Jibril. Ketika Jibril datang, apa kata Rasulullah SAW? Wahai Jibril, apakah kamu enggak rindu lagi sama saya? Apa jawab Jibril? Ya Muhammad, saya patuh dan taat kepada perintah Allah. Saya ketika tidak disuruh oleh Allah maka saya tidak datang. Kamu tahu enggak kenapa saya takut kepada Allah? Jibril mengungkapkan ada 3 alasan, Pak. Kenapa Jibril takut sekali kepada Allah? Jibril mengatakan Allah mengetahui masa lalu saya. Sebelum saya diciptakan Allah sudah mengetahui, Pak. Kemudian ketika saya tidak tahu bagaimana masa lalu saya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, Allah mengetahui masa sekarang ini, Pak. Allah tahu, Pak, apa yang saya lakukan. Yang ketiga, Allah tahu masa depan saya. Maka saya takut sekali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, Pak. Makanya maknanya apa? Jibril tidak tahu masa lalu dan tidak tahu masa depan, Pak. Masa sekarang itu yang dilaluinya saja, Pak. Tetapi apa yang akan dilalui dia tidak tahu, Pak. Kalau seandainya malaikat tahu masa depan, Pak, iblis tahu masa depan, maka dia akan tahu akan dijebloskan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Jibril pada suatu hari menangis, ditanya oleh Allah, "Mayubki kaya Jibril? Kamu kenapa menangis ya Jibril?" Apa kata Jibril? "Saya tidak tahu masa depan saya, Allah. Apakah saya sama seperti iblis? Dia beribadah terus seperti saya 1500 tahun. Dalam satu tafsir lagi khamsina alfasanah, 80.000 tahun lamanya. Tetapi engkau jebloskan dia ke dalam neraka, ya Allah. Saya tidak tahu apakah nasib saya sama seperti iblis." Ketika itu Allah mengatakan, "Makanya ya malaikat, wahai Jibril, kamu lakukan saya perintahku." Apa saya perintahku? Ketika aku suruh ini kamu lakukan, ketika aku larang jangan kamu perbuat. Itu saja kuncinya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Maka ini ad-dinun nasihah. Kenapa kita itu ikhlas dalam beribadah? Kenapa kita berbuat kebaikan? Kenapa kita harus menjalankan semua perintah Allah? Karena ada di dalam kitab suci Al-Quran. Makanya sebentar lagi kan bulan suci Ramadan, ya, Pak. Paling enggak Quran mat tapi, Pak. Walaupun anda baca, paling mat ilai, Pak. Supaya cinta sama Al-Quran. Istilah orang tasawuf begini, ya, Pak. Bagaimana mau cinta pada sesuatu kalau kita tidak pernah dekat sama dia, Pak? Maka dekati dulu Al-Quran, ya. Jangan nanti ketika mau habis Ramadan puduk dengan Al-Quran, Pak, ya. Ada yang tahu ke merumpok lom, ya, Pak. Bulan Ramadan, bulan Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Jadi baca Quran bulan Ramadan mantap. Habis Ramadan tinggal aja assalamualaikum, tahu ke merumpok lom. Bagaimana mau jadi panduan hidup kalau seperti itu? Ini yang kedua. Ini sebenarnya ada 5, Pak. Kita nggak usah bahas 5, nanti bete, Pak. Kita bahas 3 saja, ya, Pak, 3 saja. Yang ketiga, wali rasulihi, ya, Pak. Kenapa kita ikhlas beribadah? Karena disuruh oleh Rasulullah. Kenapa kita berbuat kebaikan? Disuruh oleh Rasulullah. Kenapa kita berbuat ini kewajiban dan ini hak Allah? Karena disuruh oleh Rasulullah. Makanya ikutilah apa yang disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi baik begak-begak gero Pak. Menurut lun bino, baik menurut dalam agama Pak. Tidak ada menurut. Agama itu hana pakai akal kan, menurut akal begini. Menurut saya begini, menurut saya begini. Makanya ketika Rasulullah mencium Hajar Aswad, apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Kalau bukan Rasulullah yang buat, yang cium Hajar Aswad, hana tanjan lo ya cium Hajar Aswadnya. Hana tanjan lo. Karena Rasul yang mencium, maka saya ikut menciumnya Hajar Aswad. Untuk apa saya cium batu itu? Tidak memberikan mudarat, tidak memberikan manfaat sama sekali. Tapi yang lakukannya adalah Rasulullah, maka saya ikuti apa yang disuruh oleh Rasulullah SAW. Maka kalau kita ingin hadis kan banyak, Pak. Ada hadis sahih. Kita kalau ingin lihat hadis dari tingkatan isinya, ada sahih, ada hadis hasan, ada hadis daif. Ada hadis marfu, ada hadis munqati. Munqati dia terputus. Ada hadis mudallas, ada hadis masyhur, ada hadis mutawatir, ada hadis ahad. Maka itu yang perlu kita kaji dulu. Baik hadis-hadis palsu, hadis-hadis yang pupu kita pegah aja, Pak. Artinya bisa menyesatkan orang lain. Makanya ketika kita kaji dulu hadisnya. Mana hadisnya? Ini hadisnya. Hadis itu banyak sekali, Pak. Cukup jai hadis. Maka jika ketika kita yang mendawang orang lain, tak kalian hadis lain nacik mendawang, Pak. Ini hadis Imam Bukhari saja, Pak. Imam Bukhari saya segini tebal ya, Pak. Syarahnya segini, Pak. Syarahnya pun tebal. Hurufnya kecil-kecil lagi, Pak. Artinya menyogotnya naumu 80 tahun hana habis dah baca, Pak. Hana habis dah baca. Habis umum dah baca, Pak. Apalagi hadis Muslim, apalagi hadis Al-Qutni dan lain sebagainya. Maka ketika kita itu kaji lagi hadis, baca lagi. Banyaklah membaca, Pak. Baiklah mendawa tibi, Pak. Mendawa pegahnya lepung pegah, Pak. Artinya kalau kita mengkaji, makin bodoh katanya, Pak. Umar rupa cila hadis lagau. Kajilah dia, Umar le hadis lagau. Baca lagi, Umar banyak sekali rupanya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Inilah makna ad-dinun nasihah. Jadi dinun nasihat kita terbatas cuma memahami agama adalah nasihat. Kenapa? Karena keterbatasan terjemahan bahasa Indonesia. Din itu selalu diterjemahkan agama, ya, Pak. Bagaimana surah Ali Imran? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Ini juga amal artinya, Pak. Ya Muhammad, amalmu, tugasmu sudah saya sempurnakan. 23 tahun kamu berdakwah. 10 tahun dan 13 tahun. Sekarang sudah cukup ya Muhammad. Ya. Jino dron duduk di masjid, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfir innahu kana tawwaba. Bertaubatlah, istighfarlah, boleh istighfar. Hanali dakwahnya. Sudah saya sempurnakan semua tugasmu. Al yauma akmaltu lakum dinakum. Betalah kena untuk agama. Apakah Islam dulu belum sempurna? Artinya apa? Sekarang ibadahmu, tugasmu sudah sempurna ya Muhammad. Sudah 23 tahun kathib, ne duduk, lagi orang pensiun mak. Kajut jino ne pensiun, ne istighfar, ne preh meninggai dunia, ne baca Quran. Karena hanale kantu hanale tapi hanale. Lebih get duduk masjid istighfar, nah salah bagau le kemaah nautang selesaikan utang. Karena apa? Preh meninggai mak. Preh meninggai dunia. Saya rasa cukup sekian saja. Dua lagi kapan-kapan lah nanti kita bicarakan lagi. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi luntuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.